يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat tanggal 7 Muharram 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 2022. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an ada terdapat 4 kali kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa artinya radhiyallahu anhum wa radu'an? Allah meridhai mereka itu dan mereka ridho kepada Allah. Saling meridhai. Dia ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya. Orang yang mendapatkan kedudukan radhiyallahu an adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu an terdapat pada ayat 8 surah Al-Bayyinah. Juga terdapat pada ayat 100 surah At-Taubah, pada surah Al-Maidah ayat 119 dan pada surah Al-Mujadalah ayat 22. Kenapa Allah menyebutkan radhiyallahu an? Kepada siapa kalimat radhiyallahu an itu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 cerita di dalam Al-Quran itu. Yang pertama, Allah menyebutkan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an pada surah Al-Bayyinah ayat 7 ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. 2 ayat yang kada bisa dipisahkan. Ayat 8, berita yang Allah sampaikan tentang Allah ridho kepada orang itu. Ayat 7, orangnya yang diridhoi Allah itu siapa? Pada ayat 7 menjelaskan orang yang mendapat ridho Allah Ta'ala adalah orang yang beriman dan beramal soleh.
orang yang beriman dan beramal soleh mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena jumlahnya banyak yang beriman dan beramal soleh, kalimatnya pun jamak. Allah ridho kepada mereka. Beda pada saat kita mengucapkan radhiyallahu an kepada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi Allah menyebutkan di sini secara umum kedudukan orang yang mendapat gelar radhiyallahu anhum itu orang yang beriman dan beramal saleh. Apa artinya radhiyallahu anhum? Allah meridhai mereka. Siapa yang diridhai Allah Ta'ala? Orang yang memiliki iman yang benar dan amal saleh yang benar. Jemaah sekalian rahimakumullah, pagi tadi ulun menyampaikan kajian di Masjid Hasanuddin Majdi, membicarakan tentang kedudukan orang yang memiliki iman yang benar itu. Tema al-ikhlas, dan ikhlas itu adalah syarat untuk diterimanya amal. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, pada Allah mukhlishina lahuddin, beribadahlah kepada Allah dan ikhlas dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya ikhlas dengan iman? Seseorang tidak mampu ikhlas dalam ibadah tanpa memiliki keimanan yang benar. Dan iman itu tidak akan benar apabila dalam kehidupannya ada penyakit-penyakit iman yang selalu menggerogoti. Dan apa penyakit iman yang paling masyhur itu adalah syirik. Dari tingkat yang paling tinggi syiriknya sampai tingkat yang paling rendah. Apakah syirik itu bertingkat-tingkat? Bertingkat-tingkat. Kewaspadaan Nabi Muhammad SAW terhadap syirik, Nabi sampai menyampaikan ada syirik yang namanya syirik khafi, syirik yang sangat samar. Dan disebutkan syirik khafi itu adalah ujub, riya, sum'ah. Ketiga-tiganya itu pekerjaan hati. Kita kada tahu seorang itu ujub, kada tahu seorang itu sum'ah, kada tahu seorang itu riya, kecuali yang memiliki hati yang tahu. Ujub rasa sidin yang paling ibadah. Riya hendak pamer, hendak minta lihat. Sum'ah hendak minta dengarakan. Artinya ketiganya ini penyakit hati, dan penyakit itu cabang daripada kemusyrikan. Seseorang kadang akan mendapatkan ikhlas apabila tiga penyakit ini ada. Nabi menyebutkan penyakit ini, riya ini seperti seekor semut hitam yang berjalan di batu hitam. Itu sudah kada kau lagi kita melacak. Ada batu hitam, di atas batu hitam itu ada semut hitam. Warna semut dan warna batu sama. Padahal Nabi belum jelas lagi menyampaikan, belum sempurna. Semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Lamun malam gelap gulita itu artinya lampunya mati. Kita ini malam tapi kita bisa menatap masing-masing. Ujar Nabi, syirik khafi ini yang seperti semut hitam di batu hitam di tengah malam itu lebih aku takuti daripada datangnya Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi lebih takutan. Kenapa? Karena ujub, riya, sum'ah menghancur nilai-nilai ibadah yang kadang-kadang ampun diri kada sadar.
Ampun diri kada sadar. Maka itu tadi yang ulun sampaikan pada kajian pagi tadi. Keikhlasan perlu kita menghilangkan segala bentuk serba aku di dalam diri kita. Aku yang paling baik, aku yang paling bagus, aku yang paling ibadah. Ditambah lagi aku yang paling berilmu. Ini menghancurkan nilai-nilai iman kita. Jemaah sekalian, seseorang yang diakui oleh Allah dalam kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka. Ridho Allah itu tertinggi nilainya. Ridho Allah itu tinggi daripada surga, Bapak-bapak. Karena Allah memasukkan seorang ke surga karena ridhonya. Tidak mungkin seseorang dimasukkan Allah ke surga kalau Allah kada meridhai. Karena surga itu milik Allah. Maka dalam hidup ini puncak utama yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, "Manil tamasa fi ridallah bi suftin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Siapa yang menuntut keridhaan Allah dalam kehidupannya, sekalipun dia dibenci oleh manusia banyak, Allah akan meridhoinya, dan Allah akan buat manusia yang benci itu akan meridhoi kepadanya. Wa manil tamasa fi ridhon nas. Siapa yang mengutamakan dalam hidupnya kesenangan manusia, yang penting orang berataan senang. Bisuktillah, yang dilakukan itu sesuatu yang Allah kada suka. Artinya dia mengambil keridhaan manusia, dia abaikan kemurkaan Allah Ta'ala. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sakhitallahu alaihi wa ashatu alaihin nas. Allah akan murka kepadanya, dan Allah akan buat manusia yang senang lawaninya satu saat akan murka kepadanya. Hadis ini lebih menekankan kepada kita dalam hidup untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling tidak diridhoi oleh Allah adalah orang yang mensejajarkan Allah dengan ciptaannya. Apapun yang Allah ciptakan jangan pernah disejajarkan, karena kedudukan Allah kadada banding. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai setara dengan Allah. Semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memandang manusia itu kepada hatinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang kepada jasadmu, wajahmu, tapi Allah pandang kepada hatimu. Allah melihat kepada hati kita. Jasad kita tidak menjadi ukuran kesenangan Allah Ta'ala, tapi hati yang menjadi ukuran kesenangan Allah. Dan tempat mengesahkan Allah itu ada dalam diri kita, ada dalam jiwa kita. Hati yang tidak mengesahkan Allah, maka akan terjadi mulut dan tangan yang selalu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Imam As-Susi rahimahullah menyampaikan, apa kata Imam As-Susi? Al-ikhlas faqad ru'yatul ikhlas. Orang ikhlas itu adalah orang yang tidak pernah pamer aku paling ikhlas. Itu bukan orang ikhlas. Fa inna man syahada bi ikhlasihil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Siapa yang mengaku dirinya paling ikhlas, maka dia perlu menambah keikhlasan lagi. Karena waktu itu dia bujur-bujur kada ikhlas. Jadi ikhlas itu kada kau dipamerkan. Ikhlas itu hubungan kita dengan
Allah sang pencipta. Dan orang yang ikhlas, orang yang bersih hatinya daripada kemusyrikan, kemunafikan dan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kita orang yang beriman dan jauh dari syirik, maka Nabi mengajarkan kepada kita satu doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu yang hamba kada tahu, dan hamba minta ampun kepadamu daripada menyekutukanmu nang hamba tahu. Syirik itu kan bisa kita mengerti, kita sedang syirik, tahu kita. Tapi kita kada tahu bahwa kita sedang syirik. Kedua-duanya dimohonkan kepada Allah agar Allah melindungi kita, agar kita tidak melakukan syirik yang kita kada tahu atau syirik yang kita tahu. Jamaah sekalian, kada mungkin kita tuh kada tahu. Kajian di mana-mana hari ini terbuka untuk membimbing akidah kita. Uniknya, malamnya belajar sifat 20, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, esoknya syirik pulang. Artinya kada bermanfaat banyak yang dipelajari, dan syirik ini sesuatu yang sangat berbahaya. Syirik itu bersumber daripada 3 macam. Pertama, karena kebodohan, ketidakmengertian orang syirik. Apa nang didengar gawi terus. Kada tahu nang digawi itu mensejajarkan kedudukan Allah dengan kedudukan makhluk. Siapapun makhluknya. Umpamanya di dalam majelis kita ada yang mengklaim, oh kami punya kaplingan 70 kapling surga. Bagi yang hendak masuk surga, umpat laun-laun aja. Ini sama dengan mensejajarkan kedudukan Allah dengan makhluk. Kadada kita tunang bisi kaplingan. Nang memiliki surga itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat ditanya kenapa Nabi Ibrahim itu menjadi Khalilullah, Al-Quran menyebutkan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata beliau? Ikhtartu amrullah ala amri ghairi wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku menjadi orang yang dikasihi Allah karena aku lebih mengutamakan berurusan dengan Allah daripada segala yang lain. Ini kemuliaan Bapak. Allah memuliakan orang yang pada saat dia mendudukkan kecintaan kepada Allah di atas daripada segala-galanya. Wa ma ihtamamtu bima takaffalahu li, kata Nabi Ibrahim. Aku tidak pernah sedih dengan sesuatu yang sudah Allah jamin. Nang kita sedih itu nang dijamin Allah. Nang kada dijamin malah kita kada sedih-sedih. Apa yang dijamin Allah Ta'ala dalam kehidupan kita? Rizki, Pak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala yang melata di muka bumi ini rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setetes air pun yang tertinggal rizki manusia itu kada mati. Lamun manusia itu mati, sudah bujur-bujur rizkinya habis. Maka kata Nabi Ibrahim, aku kada sedih urusan rizki, di mana Allah sudah menjamin. Tapi aku sedih dengan sesuatu yang Allah belum menjamin. Apa yang tidak Allah jamin lawan kita? Imma kita ahli surga, na'udzubillah ahli neraka. Kita akan dipilihkan kepada 2 pilihan apabila kembali ke akhirat kelak, ahli surga atau ahli neraka. Belum ada jaminan ini yang menjadi pikiran kita. Kayak apa supaya kita itu betul-betul menjadi ahli surga? Kalau Allah ada menginformasikan dalam Al-Quran, ayat yang kita baca tadi, Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannah wa radu'an zalika liman khasyya rabbah. Allah akan membalas kepada mereka surga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Siapa mereka yang dibalas surga Aden itu? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal solih. Ayat 97 surah An-Nahl, Allah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang melakukan amal solih, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah memberikan kehidupan yang terbaik, dan Allah akan memberikan hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan balas satu kebaikan yang lebih baik daripada amal yang dia lakukan. Artinya ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah bagi orang yang salih. Dan disebutkan pada ayat yang lain, orang yang beriman dan beramal salih akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. 96 surah Al-A'raf. Siapa yang penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi apabila mereka mendustakan, keberkahan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada ayat 25 Ar-Ra'd, Allah mengatakan, orang yang mampu membangun keluarga solih dan solihah di rumahnya, dalam keluarganya, mereka pasti akan dikumpulkan oleh Allah dalam surga yang sama. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka akan masuk ke dalam surga Aden bersama siapa? Bapaknya, anaknya, juriatnya, saudaranya, anak cucunya yang solih. Artinya kuncinya manakala kita mampu menciptakan keluarga yang solih dan solihah, maka di surga itu berkumpul. Hari ini kan yang kita dengar, oh kita masing-masing kadang-kadang mau urusi bujur aja. Tapi Allah memberikan jalan untuk berkumpul satu juriat di surga, dalam surga yang sama, manakala kita mampu menciptakan keluarga yang solih solihah. Suami berharap istrinya solihah, istri berharap suaminya solih, anak cucunya berharap menjadi anak cucunya yang solih dan solihah, berkumpul berataan di surga. Jemaah sekalian rahimakumullah, artinya yang kita perbaiki menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi itu dua macam. Pertama, perbaiki iman, dan kedua, perbaiki ibadah. Memperbaiki iman ini yang sangat sulit. Kurun dakwah, waktu dakwah Nabi dalam mendakwahkan segala amal ibadah yang Allah perintahkan setelah periode Madinah itu lebih sedikit waktunya daripada Nabi mendakwahkan tauhid di waktu periode Makkah. 13 tahun tidak ada perintah apapun dalam dakwah Nabi, hanya mendakwahkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya pembetulan akidah lebih sulit, penyempurnaan tauhid itu lebih sulit daripada ibadah, lebih sulit. Dan memang kalau akidahnya kada beres, ibadahnya pun kada beres. Kunci kebenaran ibadah ada pada akidah. Artinya ibadah itu bisa diterima oleh Allah pada saat di dalam hati kita tidak memiliki iman yang ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit yang merongrong kepada akidah ini banyak. Tadi sudah ulun sampaikan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita agar kita minta kepada Allah, ya Allah jauhkan hamba daripada menyekutukan. Baik syirik nang hamba ketahui atau syirik nang hamba kada ketahui. Tahu aja syirik digawi juga. Kenapa? Karena terkecoh dengan fadilat dan macam-macam. Bapak hadirin, sebenarnya bagi orang yang bertauhid tidak sulit untuk mengetahui kemusyrikan itu ada pada diri seseorang. Melihat apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan, kita bisa membayangkan orang ini sedang bergeser
dari keimanannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang mendengarkan seorang cerita seorang pemuda di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bekas penyakit yang ada di bibir unta tinggal lagi kunatnya. Apabila didekatkan dengan unta yang lain, maka penyakit itu akan menular ya Rasul. Penyakit itu akan menular kepada unta yang sehat." Secara logika kada berat apa yang dia ucapkan. Sering itu ada pada kita. Hati-hati, jangan bergaul lawan orang sakit, kita akan sakit. Kan itu ucapan biasa. Tapi manakala seseorang meyakini itu penyakit yang pindah tanpa ada campur tangan Allah Ta'ala, ini ucapan yang berbahaya. Nabi langsung mengkontor ucapan sahabatnya. Dalam hadis Abu Hurairah, dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari, la adwa, kata Nabi, sahabatku, penyakit itu kada menular sendirinya. La adwa, penyakit itu kada menular sendiri. Artinya ada yang mengendalikan penyakit itu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah kada menghendaki menular, maka kada akan tertular. Oh, berarti kita tantang penyakit itu? Tidak. Kita disuruh berjaga-jaga. Kita disuruh la dirara wala darura wala dirara. Kita tidak mau berbahaya dan membahayakan orang lain. Tapi keyakinan kita kepada Allah harus ditanamkan. Semua itu berlaku atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, melihat pantauan kita hari ini, Bapak-bapak, kemusyrikan itu menyebar karena ada satu sub cabang dari kemusyrikan yang sering ada dalam kehidupan masyarakat kita. Apa cabang itu? Namanya ghulu. Apa ghulu itu? Berlebih-lebihan dalam Islam. Baik berlebih-lebihan dalam akidah, menyanjung memuji seseorang, atau berlebih-lebihan dalam ibadah yang tidak ada perintahnya diklaim sebagai satu ibadah. Ghulu ini berlebih-lebihan. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada sahabatnya, Bismillah. Pada saat itu Nabi sedang sakit, dan sakit itu akhirnya yang membawa Nabi wafat. Artinya dari sakit itu kada sembuh lagi sampai Nabi wafat. Di waktu sakit ini Nabi berkata, apa kata Nabi? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjungku, mengagungkan aku seperti orang-orang Nasrani mengagungkan Isa anak Maryam. Fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluh. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Aku adalah hamba Allah, maka katakan aku ini hamba Allah dan aku Rasul Allah Ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, di akhir hayat beliau sampaikan hadis ini mengantisipasi agar umat Nabi kelak tidak menyanjung Nabi berlebihan. Oh, berarti kada bolehlah kita menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kada boleh? Allah Ta'ala aja menyanjung Nabi. Allah Ta'ala menghormati Nabi. Allah menyuruh kita menghormati Nabi. Orang yang tidak hormat kepada Nabi, orang yang durhaka. Bahkan dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suaramu meninggi suara Nabi. Jangan kamu panggil Nabi dari balik dinding. Berbicara pada saat Nabi menemuinya. Apabila mengangkat suara melebihi suara Nabi, maka Allah akan menghapus amal-amal. Ayat ini memang turun pada zaman sahabat. Apakah ayat ini juga untuk kita? Iya, ayat ini untuk kita. Kalau zaman sahabat, para sahabat jangan meninggi suara, jangan berbicara nyaring di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hari ini kita bisa mengamalkan hadis itu? Bisa kita mengamalkan hadis itu. Apalagi kita yang ada di majelis ini. Pada saat disampaikan hadis-hadis sahih,
Jangan ngobrol seenaknya. Jangan berbicara nyaring-nyaring. Sama dengan tidak menghormati apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan niat kita berhadir ke masjid bukan untuk berdiskusi, bukan untuk bisik-bisik, tapi memasang hati dan memasang telinga. Apa yang disampaikan itu sampai lawan kita. Kadang-kadang yang kada patut dibicarakan dalam majelis dibicarakan. Maaf ibu-ibu, bebisik lawan sebelah rahat pengajian. LPG 3 kilo kosong lah ya. Kaina dulu berbicara LPG itu. Kawa aja dikisahkan batuntung kajian. Pian perdebatkan dalam majelis ini kada ada jua. Jadi jangan kada bermanfaat. Umar bin Khattab pernah mengeluarkan seseorang dari majelisnya. Pada saat dia menyampaikan sesuatu, dia asik dengan zikirnya. Kata Umar, jika anda ingin hadir dalam majelis ini, duduklah dengan baik, pasang hati dan telinga. Tapi jika anda hendak berzikir, carilah tempat lain, bukan pada majelis ini. Jemaah rahimakumullah. Karena apa? Yang kita sampaikan ayat Allah. Yang kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun saking baiknya Allah Ta'ala tolong kita, asal hadir aja pada majelis ini, tetap nama kita satu persatu Allah sebutkan di hadapan malaikat. Saking bangganya Allah dengan majelis mengingat Allah. Kata Allah di Masjid Ami Abdullah ada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, dan satu pun tidak ada yang tertinggal. Allah bangga menyebutkan orang-orang yang ada di majelis ilmu itu. Allah bangga menyebutkannya. Maka di waktu orang Pakistan ada 5 orang hadir dalam majelis ilmu. Ustadz Piranda Adirja di pintu 19 di waktu kami umrah dulu, ditakuni ulun takuni. Gaib kami dari Solo, Ustadz Pakihudin. Ustadz takuni itu orang Pakistan paham kada? Pindah tegang nah mendengarkan kajiannya bahasa Indonesia. Ditanya berkenalan nama-nama, ujar gaib kami menakuni bahasa Arab. Alhamdulillah Pakistannya kada tapi mengerti benar juga bahasa Arab. Syukur gaib kami mengerti bahasa Urdu. Diskusi dia. Nama siapa? Anda tegang tadi memperhatikan kajian apa namanya Ustadz kami waktu itu. Apakah Anda mengerti? Jawabannya alhamdulillah Pak. 100% kada mengerti sama sekali. Kada mengerti sama sekali. Jadi ujar gaib menakuni membahas pian ini kada mengerti, tapi pian duduk di sini. Pian duduk di sini. Itu yang membuat kami harus dia membaca hadis ini. Ujarnya, kami hanya ingin nama kami disebutkan Allah di hadapan para malaikat karena hadirnya dalam suatu majelis. Artinya ukuran dalam majelis paham atau kada paham kada menjadi ukuran. Tapi kehadiran kita dan keistiqomahan kita dalam adab-adab majelis. Dalam adab majelis. Pantas kita berbangga tapi di hadapan Allah bukan di hadapan manusia. Pantas saja kita berbangga. Subuh tadi ngaran kita pulang dan disambat Allah Ta'ala. Malam ini kita pulang dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hadapan malaikat. Dan berita ini berita sahih bapak-bapak. Berita yang datang daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nilai sebuah majelis. Dan ini usaha kita untuk memperbaiki iman dan memperbaiki amal kita. Kemudian siapa lagi yang mendapat gelar radhiyallahu anhum? Allah sebutkan dalam ayat 100 surah At-Taubah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kalangan muhajirin dan ansar mana? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Imam Asy-Sya'bi menyebutkan siapa muhajirin itu. Orang yang betul-betul berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk membela agama. Siapa Ansor itu? Orang-orang Madinah yang beriman, yang menyambut saudaranya sedikit pun tanpa pamrih. Nang datang lawan nang didatangi ini kadada kancur jeria maunya sedikit-dikit. Paham ya kancur jeria ngawan orang Banjar atau kadada pulau warga. Tapi nang datang disambut oleh
Orang-orang Ansor dengan penuh ketulusan, serba dibagi, pekerjaan dibagi, apa dibagi, biar sahabatnya datang. Kedua-duanya ini radhiyallahu anhum wa radu'an, mendapat gelar radhiyallahu anhu wa radu'an. Kedua-duanya ini menjadi calon penghuni surga. Dan kita pang di mana? Walladzina taba'uhum biihsan. Orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nang diikuti itu sahabat Nabi dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an wa adzalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu aja gitu dulu Pak yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ulun berdoa lagi, mudahan bulan kena ada pulang nambah akikah. Itu. Oh maaf, bulan kena umrah Pak. Bulan kena ulun tanggal 6 hanya datang, tanggal 25 berangkat. Berarti minggu pertama, Jumat pertama kada sempat di sini. Ya doakan ya kami mudahan sehat walafiat. Demikian mudah-mudahan apa yang dapat sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.